Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua sehat dan tentunya terus tetap semangat dalam belajar matematika. Pada hari ini kita akan belajar tentang persamaan polinomial. Pada persamaan polinomial ini kita akan membahas tentang penentuan nilai X dari persamaan yang dikenal sebagai akar-akar persamaan suku banyak. Atau kita juga akan membahas tentang himpunan penyelesaian dari persamaan polinomial atau suku banyak. Menjadi kompetensi dasar pada pembelajaran untuk pengetahuan, kita akan menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinom. Sementara untuk keterampilan, kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinom. Dan yang menjadi indikator pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan kalian dapat mencermati dan memahami persamaan polinomial, kemudian menentukan akar-akar persamaan polinomial, dan menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan polinomial. Sementara, yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan siswa dapat memahami bentuk persamaan polinomial dan dapat menentukan himpunan penyelesaian atau akar-akar persamaan polinomial, serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan polinomial atau suku banyak melalui pembelajaran mandiri dengan cara menggali informasi dari bahan ajar dan video pembelajaran yang diberikan dengan rasa gembira, jujur, aktif, kreatif, serta dapat bertanggung jawab. Untuk ilustrasinya diberikan sebuah persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat dikurang x dikurang 12 sama dengan 0. Ada beberapa cara untuk menentukan himpunan penyelesaian atau mencari akar-akarnya. Salah satunya kita dapat memfaktorkannya. Berapa faktor dari x kuadrat dikurang x kuadrat 12? Sudah dua angka yang selisih dengan 1 yang dikalikan dengan 12. Sehingga di sini faktornya x tambah 3 dan x per 4. Maka dapat dituliskan x dikurang 3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 3, min 3. Dan x dikurang 4 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 4. Maka himpunan penyelesaian atau akar-akarnya adalah min 3 dan 4. Jadi sampai di sini kita lebih mengenalnya dengan pemfaktoran. Nah, untuk di sini kita lebih mengenalnya dengan akar-akar atau himpunan penyelesaiannya. Sebelum kita membahas tentang persamaan polinomial, terlebih dahulu kita mengetahui teorema tentang akar rasional. Misalkan fx sama dengan a0 x pangkat n ditambah a1 x pangkat n dikurang 1 ditambah sampai seterusnya sampai dengan an dengan a0, a1 sampai dengan an bilangan bulat serta a dan b bilangan bulat sehingga x sama dengan b per a dalam bentuk paling sederhana. Jika x sama dengan b per a adalah akar dari fx sama dengan 0, maka b pembagi an dan a pembagi a0. Sama halnya bentuk persamaan kuadrat dengan persamaan polinomial. Jika x1 dan x2 merupakan akar-akar persamaan, ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan a, b, dan c bilangan real, maka berlaku x1 ditambah x2 sama dengan min b per a dan x1 dikali x2 sama dengan c per a. Sedangkan fungsi simetri akar persamaan suku banyak berderajat 3, kita misalkan x1, x2, dan x3 adalah akar-akar persamaan suku banyak ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d sama dengan 0. Sehingga ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d akan ekuivalen dengan a dikali x dikurang x1 dikali x dikurang x2 dikali x dikurang x3. Maka akan berlaku x1 ditambah x2 tambah x3 sama dengan min b per a. Kemudian penjumlahan dari perkalian 2 akar adalah c per a dan perkalian dari 3 akar adalah min d per a. Untuk lebih memahami uraian yang telah disampaikan tadi,
Maka silahkan kalian simak contoh soal yang diberikan berikut ini. Baiklah, kita akan masuk ke contoh soal pada persamaan dalam bentuk suku banyak. Jika kita membahas tentang persamaan, maka identik dengan himpunan penyelesaian atau pengganti nilai-nilai X-nya ataupun akar-akar dari persamaan tersebut. Untuk contoh soal yang pertama, kita akan menentukan akar-akar persamaan 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 19x ditambah 6 sama dengan 0. Langkahnya hampir mirip saat kita mencari faktor-faktor pada suku banyak. Maka kita akan mencari terlebih dahulu faktor-faktor atau bilangan-bilangan yang habis dibagi untuk konstantanya maupun koefisien pada pangkat tertingginya. Yang pertama, kita akan mencari terlebih dahulu bilangan yang habis dibagi 6. Bilangan yang habis dibagi 6. Berapa saja? Kita gunakan tanda plus minus. Plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 6. Kemudian kita mencari juga bilangan yang habis untuk koefisien dengan pangkat yang tertinggi. Dalam hal ini, angkanya adalah 3 atau koefisien dari X pangkat 3 adalah 3. Maka bilangan yang habisnya adalah 1 dan 3. Maka yang mana saja kemungkinan bilangan yang memungkinkan untuk kita substitusikan yang habis dibagi untuk persamaan suku banyaknya. Kemungkinan bilangannya yang mana saja? Pada pertemuan sebelumnya telah disampaikan bahwa untuk kemungkinan bilangannya maka kita akan membaginya, yakni 1 dibagi 1, 1 berarti plus minus 1. 1 dibagi 3, 1 per 3 berarti plus minus 1 per 3. 2 dibagi 1, 2 plus minus 2. 2 dibagi 3, 2 per 3 plus minus 2 per 3. 3 dibagi 1, 3 plus minus 3. 3 dibagi 3, 1 sudah ada, nggak perlu lagi kita tuliskan. 6 dibagi 1, 6 plus minus 6 kita tuliskan, dan 6 dibagi 3 plus minus 2 ini sudah ada, jadi nggak perlu kita tuliskan kembali. Selanjutnya kita akan membuktikan apakah menyelidiki bilang-bilangan ini benar sisanya sama dengan 0. Kita akan menggunakan cara Bagan atau cara Horner. Kita akan mengurutkan koefisien dari pangkat tertinggi sampai dengan pangkat terendah. Dalam hal ini pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Sehingga koefisiennya adalah 3. Pangkat 2, koefisiennya 2. Pangkat 1 min 19, dan pangkat 0 koefisiennya adalah 6. Kita ambil sembarang bilangan. Dalam hal ini, Ibu akan mencoba 2. Berarti di sini 3. 3 dikali 2, 6. 2 tambah 6, 8. 8 kali 2, 16. Min 19 tambah 16, min 3. Min 3 kali 2, min 6. Ya, benar, ternyata sisanya adalah 0. Jadi dengan kata lain, kita bisa menyebutkan bahwa 2 adalah salah satu akar dari persamaan ini. Sebelumnya kita telah belajar teorema faktor. Kalau teorema faktor, kalau di sininya 2, berarti yang merupakan faktornya adalah X kurang 2. Kali ini kita belajar tentang akar, berarti langsung di sininya, berarti adalah 2. Selanjutnya kita akan meneruskan. Kalau kita lihat di sini hasilnya dia hanya tinggal 3 suku. Kalau sudah tinggal 3 suku artinya dia berderajat 2. Kita tuliskan hasilnya di sini. Pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. 3x pangkat 2 ditambah 8x dikurang 3. Nah, jika
dia sudah berpangkat 2, berarti dia berbentuk persamaan kuadrat. Biasanya lebih mudah kita mencari akar-akarnya dengan cara memfaktorkan atau menggunakan rumus diskriminan. Kita bisa mengecek apakah dia mempunyai akar rasional atau irasional. Oke. Kalau kita perhatikan di sini, berapa nilai D-nya ya? D itu rumusnya adalah B 8 kuadrat 4 kali 3 kali min 3, 64 ditambah 9 kali 4, 36, 100. Karena D-nya 100, artinya D-nya besar dari 0, maka dia memiliki akar-akar rasional. Maka bisa kita memfaktorkannya dari hasil yang telah kita peroleh tadi, yaitu 3x pangkat 3 ditambah 8x dikurang 3 sama dengan 0. Silahkan berapa faktornya? Sini 3x, di sini x, sini 3, di sini 1. Ya. 3 kali 3 9, kurang 1 8. Min 1 kali 3 min 3. Oke. Sehingga di sini bisa kita tuliskan 3x dikurang 1 sama dengan 0. 3x sama dengan 1, x sama dengan 1/3. Satunya lagi, x ditambah 3 sama dengan 0, x sama dengan min 3. Nah, di sini ada dua buah nilai x yang telah kita temukan. Sehingga dari sini kita dapat mengetahui yang menjadi akar-akar pada persamaan suku banyaknya, persamaan 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 kurang 19x ditambah 6 adalah, biasanya kita mengurutkannya dari bilangan terkecil hingga bilangan terbesar. Tadi ada min 3, ada 1/3, dan ada 2. Jadi yang kita tuliskan adalah min 3, 1/3, dan 2. Untuk contoh soal yang kedua, jika setengah merupakan salah satu akar dari persamaan 2x pangkat 3 kurang 9x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 1 sama dengan 0, tentukan akar-akar yang lainnya. Langkah-langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita akan membuktikan apakah benar setengah itu habis dibagi dari polinomial ini atau sisanya sama dengan 0. Kita akan membuktikannya dengan cara bagan atau cara corner. Kita akan menuliskan koefisien dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Dalam hal ini pangkat tertingginya adalah 3, koefisiennya adalah 2. Pangkat 2 koefisiennya min 9, pangkat 1 koefisiennya 2, pangkat 0 koefisiennya adalah 1. Selanjutnya, di sini kita membuktikan dia apakah habis dibagi setengah. Langsung saja 2-nya kita turunkan. 2 dikali setengah 1, min 9 tambah 1 min 8, min 8 kali setengah min 4, 2 ditambah min 4 min 2, min 2 dikali setengah min 1, min 1 ditambah 1, 0. Ya, ternyata benar. Sisanya jika dibagi setengah adalah 0 atau habis dibagi ya. Selanjutnya kita dapat menentukan hasilnya. Hasil dari pembagian di sini dapat kita tuliskan salah satunya dengan cara pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Jadi 2x pangkat 2 dikurang 8x dikurang 2. Nah, seperti sebelumnya kita mengetahui kalau di sini akarnya dituliskan setengah, ini diperoleh dari bentuk faktornya adalah 2x dikurang 1. Nah, karena di sini koefisien x-nya selain dari 1 yaitu 2, maka hasil pembagiannya juga akan kita bagi 2. Maka dapat dituliskan di sini menjadi x kuadrat dikurang 4x dikurang 1. Dengan demikian, bentuk persamaan polinomial 2x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2
ditambah 2x ditambah 1 itu akan sama juga dengan x dikurang setengah dikali 2x pangkat 2 dikurang 8x dikurang 2. Atau selain itu kita juga dapat menuliskannya 2x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 1 dengan cara menuliskan faktornya yaitu 2x dikurang 1 hasilnya adalah x kuadrat dikurang 4x dikurang 1. Jadi mau yang ini digunakan, mau yang ini boleh sama saja, tergantung dari sininya ya bentuk faktornya. Selanjutnya kita akan melihat apakah hasil dari pembagian suku banyak ini dia mempunyai akar nyata atau tidak. Kita bisa melihatnya atau mengetahuinya dari nilai diskriminannya. Apakah nilai D-nya besar dari 0, sama dengan 0, atau kecil dari 0. Oke, di sini ini kita jadikan koefisien A, di sini koefisien B, dan di sini koefisien C-nya. Kita akan cari nilai diskriminannya. Masih ingat rumus diskriminannya? B kuadrat dikurang 4AC. B kuadrat berarti min 4 dikuadratkan. Dikurang 4, A-nya 1, C-nya min 1. 4 ditambah 4 dikuadratkan 16, 4 dikali 1 dikali min 1 ditambah 4, berarti hasilnya di sini adalah 20. Atau dengan kata lain nilai D-nya besar dari 0. Apa arti nilai D-nya besar dari 0? Berarti dia memiliki dua buah akar nyata dan berbeda. Selanjutnya, untuk mencari kedua akar nyata tersebut, kita dapat memfaktorkan atau dengan melengkapkan kuadrat sempurna atau bisa juga dengan menggunakan rumus ABC. Oke, selanjutnya kita akan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat dikurang 4x dikurang 1. Kalau kita perhatikan di sini dia tidak bisa kita faktorkan. Maka untuk mencari akar yang lainnya kita bisa gunakan rumus ABC. Masih ingat rumusnya apa? Oke, rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Oke, tadi kita sudah mengetahui nilai A-nya 1, B-nya min 4, C-nya min 1. Maka min B berarti min, di sini min 4 plus minus B kuadrat berarti min 4 dikuadratkan dikurang 4, A-nya 1, C-nya min 1. Kemudian per 2A, A-nya 1. Selanjutnya min ketemu min jadinya plus. Min 4 dikuadratkan 16, 4 kali 1 kali min 4 ditambah 4 per 2. Selanjutnya kita akan menyederhanakannya menjadi akar 20 per 2. Atau dapat kita tulis juga 4 plus minus akar 20 ini menjadi 2 akar 5 di sini per 2. Maka menjadi, kalau kita sederhanakan menjadi 2 plus minus akar 5. Jadi apa maksudnya di sini 2 plus minus akar 5? Jadi akar-akar yang lainnya adalah 2 ditambah akar 5 dan 2 dikurang akar 5. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, untuk mencari penjumlahan 3 akar, perkalian 3 akar maupun penjumlahan dari perkalian 2 akar dan bentuk lainnya, kita bisa langsung menentukan nilainya tanpa kita harus mengetahui siapa saja akar-akarnya atau berapa saja akar-akarnya. Sebelumnya kita biasa menyimbolkan akar-akar dalam bentuk X1, X2, dan X3. Kali ini akar-akarnya kita simbolkan dengan P, Q, dan R. Untuk contoh soalnya, kita diketahui akar-akarnya P, Q, dan R yang merupakan akar-akar dari persamaan 2x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2
Q kurang 4X ditambah 8 sama dengan 0. Kalau kita perhatikan di sini tadi kita bisa menentukan kalau dia berpangkat 3, ada namanya koefisien A, B, C, dan D. Jadi di sini yang menjadi A-nya itu adalah 2, B-nya adalah min 5, C-nya adalah min 4, dan D-nya adalah 8. Nah, untuk penjumlahan 3 buah akar, rumus yang kita gunakan adalah ya min B per A, langsung saja. Min B per A berarti min B-nya di sini adalah min 5. A-nya adalah 2. Berarti ada 5 per 2. Selanjutnya untuk yang B adalah penjumlahan dari perkalian 2 akar, yaitu PQ ditambah PR ditambah QR. Rumus yang kita gunakan adalah ya C per A. C-nya di sini adalah min 4, A-nya adalah 2. Min 4 dibagi 2 hasilnya min 2. Oke, selanjutnya untuk perkalian 3 buah akar PQR, rumus yang biasa digunakan adalah min D per A. Min D, D-nya 8, jadi min D jadinya min 8, A-nya 2, berarti min 4. Oke, mudah, simpel. Ya, kita bisa mengerjakannya tanpa harus kita mencari akarnya berapa saja. Selanjutnya ini bentuk ekspresi lainnya saja. Dari bentuk yang tidak diketahui biasanya wajib ini cukup 3 ini hanya pengembangannya saja. Pertanyaannya yaitu kita akan menentukan nilai 1 per P ditambah 1 per Q ditambah 1 per R. Kita bisa menggunakan sifat penjumlahan pecahan, yaitu jika penyebutnya tidak sama ya kita harus kalikan, yaitu berarti P dikali Q dikali R. PQR dibagi P ya jadinya QR. PQR dibagi Q jadinya PR. Dan PQR dibagi R jadinya PQ. Kali 1 dan PQ ya. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat bentuknya semua sudah ada. QR tambah PQ tambah PR tambah PQ. Di sini adalah perkalian penjumlahan dari perkalian akar. Itu di sini min 2. Kemudian PQR perkalian dari 3 buah akar yaitu min 4. Maka kalau disederhanakan nilainya adalah 1 per 2. Oke, selanjutnya untuk bentuk yang terakhir yaitu P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah R kuadrat. Kita perlu mengingat kembali bahwa bentuk ini tidak sama dengan P ditambah Q ditambah R dikuadratkan, beda ya. Oke, nah untuk mendapatkan rumus ini bagaimana? Kita akan menguraikannya apa yang harus kita lakukan sehingga kita mendapatkan rumus P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah R kuadrat. Kita bisa menguraikannya dari bentuk ini. Ibu buat di samping sini saja. Kalau P ditambah Q ditambah R, ini kalau kita uraikan menjadi P dikali Q kali R P Q R gitu ya. Oke, sehingga kalau di sini kita uraikan menjadi P ditambah Q ditambah R kuadrat. Kalau kita kalikan satu-satu menjadi P kuadrat ditambah PQ ditambah PR ditambah QP ditambah Q kuadrat ditambah QR ditambah RP ditambah RQ dan ditambah R kuadrat. Sehingga kita bisa menyusunnya menjadi P ditambah Q ditambah R kuadrat sama dengan P kuadratnya, yang kuadrat kita kumpulkan dulu, Q kuadrat ditambah R kuadrat. Kemudian kalau kalian perhatikan di sini ada unsur yang sama atau tidak? Ya, PQ sama enggak dengan QP? Sama ya. Oke, jadi 2 PQ atau kita tuliskan 2 QP, boleh. 2 PQ aja ya, 2 PQ. Kemudian ada lagi nggak yang sama selain dari PQ tadi? Iya,
RP. Mana RP? PR, RP. Jadi kita tuliskan menjadi ditambah 2 PR. Dan ada lagi yang sama? Ya, di sini ada QR, RQ. Maka kita tuliskan di sini jadi 2 QR. Ya, kita bisa menuliskannya dengan cara yang dengan bentuk yang lebih sederhana, yaitu P ditambah Q ditambah R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah R kuadrat. Ini ada 2, duanya kita keluarkan. 2 apa? 2 PQ ditambah PR ditambah QR. Oke, dari bentuk inilah kita akan menyelesaikan pertanyaan yang terakhir atau yang E. Yang ditanyakan adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah R kuadrat. Sehingga saat yang ditanyakan ini, maka yang di sininya bisa kita pindah ruaskan ke kiri. Maka menjadi P ditambah Q ditambah R kuadrat dikurang 2 PQ PR QR. Oke, sehingga tinggal kita substitusikan saja nilai yang sudah ada. P tambah Q tambah R kita sudah ada, nilainya adalah 5/2 dikurang 2 PQ PR QR. Ini hasilnya adalah min 2. Jadi kalau kita sederhanakan, ini dikuadratkan jadinya 25/4 ditambah 4. 4 tambah 4 16, 16 ditambah 25 41/4. Jadi inilah hasil dari P kuadrat tambah Q kuadrat ditambah R kuadrat. Jadi pokoknya hanya 3 ini tinggal manipulasi bentuk lainnya saja. Demikianlah contoh soal yang telah diberikan. Sebagai materi pendukung untuk lebih memahami penjelasan dari materi yang telah diberikan, silahkan kalian buka buku paket kalian pada halaman 177 sampai dengan 183. Demikianlah penjelasan materi pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Jika masih ada hal yang masih diragukan atau belum dapat dipahami, silahkan langsung tuliskan pada kolom komentar di bawah ini. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.